Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my students. My great student, how is your life today? Hopefully, you are in a good condition, ya. Okay, today, in this day, we are going to study about bigger is not always better. Now you can find this material on page 119. Mengapa? Why should we learn this material? Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Karena di sini kita akan belajar to compare people, animals, and things. Jadi kita akan belajar membandingkan orang, hewan, dan benda-benda dengan tujuan to show their differences, menunjukkan perbedaan mereka, kemudian to be proud of them, merasa bangga pada mereka, to praise them, untuk memuji mereka, and to criticize them, dan untuk mengkritik atau criticize them, mereka. Now come to the next page. Now in this page, what should we do in our learning process? First, we will listen and repeat the conversation after the teacher one by one. Second, in the groups, we will play the roles of the speaker. And third, we will correct each other mistakes. Untuk in the second group, we cannot play roles of the speakers. Kita tidak bisa bermain peran because we do our learning process by online, ya. So we only can do the third steps, yaitu correct each other mistakes. Jadi kita akan mengkoreksi kesalahan dari orang lain. Oke, sebelum we do or we correct each other mistakes, let's see the examples below. Lihat contoh conversation below, conversation di bawah ini, ya. In page 120. Number 1. I think Bono will win the race. Saya kira Bono akan memenangkan race, balapan, ya. Kemudian I think so too. Saya kira juga begitu. Bono is thinner but stronger than Gani. Bono lebih kurus tetapi lebih kuat daripada Gani. Gani is bigger but weaker than Bono. Jadi Gani lebih besar tetapi lebih lemah daripada Bono. Nah, sekarang dari contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan di yang tadi, ya. Jadi yang kita pelajari adalah mengcompare. Mengcompare itu membandingkan. Nah, membandingkan orang. Jadi yang dibandingkan dari orang adalah sifatnya, ya. Sifat orang itu, ya. Jadi di contoh nomor 1 itu yang dibandingkan sifatnya antara Bono dan Gani. Sifat Bono itu thin itu kurus, ditambah akhiran er di belakangnya menjadi thinner, yang artinya lebih kurus. Kemudian ada kata strong, kuat. Jadi Bono itu kuat, ditambah akhiran er di belakangnya menjadi lebih kuat, stronger. Kemudian ada lagi, Gani is bigger. Big itu besar, ditambah akhiran er di belakangnya bigger, artinya lebih besar. Kemudian ada kata weak. Weak itu lemah, ditambah akhiran er di belakangnya
weaker than Bono. Jadi lebih lemah daripada Bono. Nah, jadi dari contoh ini kesimpulannya bahwasanya itu kalau kita mengcompare atau membandingkan sifat itu, kalau kita membandingkan dua orang dan dan untuk memakai kata lebih dari orang tersebut, kita tambah akhiran er di belakangnya, ya, yang artinya lebih, seperti thin kurus, thinner lebih kurus. Stronger kuat, strong kuat tambah er, stronger itu lebih kuat. Kemudian big besar, bigger lebih besar, weak lemah, weaker lebih lemah. Dan ingat, jangan lupa, karena kita perbandingan, maka jangan lupa selalu menyertakan kata than, artinya lebih dari, ya, dari, membandingkan. Okay, well, we come to the conversation number 2. Are Dini and Dani really twins? Apakah Dini dan Dani betul-betul kembar? They don't look like twins. Mereka tidak terlihat kembar. Yes, they are twins. Ya, mereka kembar. But you are right. Tetapi kamu benar. They don't look like twins. Mereka tidak terlihat seperti kembar. Dini is taller and plumper, and Dani is shorter and thinner. Nah, di kalimat di conversation ini yang dibandingkan adalah Dini and Dani. Jadi Dini itu is tall tambah er, taller. Jadi tinggi ditambah er, lebih tinggi, and plumper, plump itu lebih gemuk, tambah er menjadi plumper, lebih gemuk. Kemudian ada kata short, pendek, ditambah er menjadi shorter, and thin, kurus, ditambah er menjadi thinner, lebih kurus. Nah, jadi di sini yang dibandingkan adalah tinggi, gemuk, pendek, dan kurus. Jadi sifat manusia yang dibandingkannya, ingat itu ya. Jadi kalau kita membandingkan sesuatu, yang dibandingkan adalah sifatnya. Yeah. Okay, do you understand, students? Well, students, setelah tadi after I show to you beberapa contoh, some examples about compare people, animals, and things. So we come to your task for today. Kita akan masuk ke tugas Anda untuk hari ini. Jadi untuk hari ini tugas Anda di halaman 129. Nah, di situ Anda harus melengkapi teks-teks rumpang yang kosong ini ya. Jadi ada 6 numbers, and number 1 is host has already done for you, sudah dikerjakan. So where did we get this answer? Jadi di mana kita bisa mengambil jawabannya? So we come to the previous page. Okay, let's see. Number 1, I got 19 in English and 65 in history. Jadi saya mendapatkan 90 di bahasa Inggris dan 65 di pelajaran sejarah. For me, English is easier than history. Jadi untuk saya bahasa Inggris easier, easy tambah er berarti mudah, menjadi lebih mudah daripada sejarah. History is more difficult than English. Jadi sejarah itu lebih sulit daripada bahasa Inggris. Nah, apakah ini benar? Ya. Apakah sejarah itu lebih sulit daripada bahasa Inggris? Nah, sekarang menurut conversation pertama, sejarah itu lebih sulit. Kenapa? Karena dia dapat 65 ya, daripada bahasa Inggris dapat 90. Berarti menurut dia sejarah lebih sulit. Nah, sekarang we come to our task. Ya, lihat ya.
Nah, berarti tadi itu siswa yang berbicara di conversation 1 itu namanya Markus. Jadi for Markus, untuk Markus, English is more difficult than history. Jadi bahasa Inggris itu lebih sulit daripada sejarah. Oke, berarti for Markus English is more difficult than history ini adalah salah ya. Karena tadi dia mengatakan history itu is more difficult than English. Kenapa? Karena dia nilai bahasa Inggrisnya lebih tinggi daripada nilai sejarah. Berarti number 1 itu ya salah ya, terbalik. Oke, we come to number 2. Tasia. Oke, berarti Tasia ya. The name of the people who speaks in conversation number 2. Tasia is saying that the pencil case is bla 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 then pures. Jadi di sini silakan Anda isi according to the conversation number 2. Nah, here is conversation number 2. Number 2. Oke, saya jelaskan sedikit ya. I bought this beautiful pencil case for just 15,000 rupiah. Jadi saya telah membeli pencil case atau dompet atau tempat pensil yang cantik hanya dengan harga 15.000 rupiah. And this very simple plastic purse for 20,000 rupiah. Dan ini adalah tempat pensil yang dari plastik yang sangat simpel atau sangat sederhana untuk harga 20.000 rupiah. Funny, lucu, isn't it? Betulkah itu? The pencil case is more beautiful, but it's cheaper. Jadi tempat pensil itu lebih bagus dan lebih murah. The purse is simpler, but is more expensive. Tetapi kalau dompet ya itu lebih sederhana, simpler, but is more expensive, tetapi lebih mahal. Nah, ingat, remember the name of the girl in conversation 2 is Tasia. Now we come to the text number 2. Tasia saying that the pencil case. Jadi Tasia sedang mengatakan bahwa tempat pensil itu is bla 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 titik-titik daripada dompet. But the purse is titik-titik that the pencil case. Jadi di sini silakan Anda tulis kalimat perbandingan yang Anda temukan tadi di conversation number 2. So it's here ya. You can fill the blanks with kata sifat atau comparing kata sifat yang dibandingkan di dalam percakapan. Nah, begitupun dengan number 3, 4, 5, 6. Okay? Jadi remember your task is only 1, 2, 3, 4, 5, 6. And after that, setelah itu, nah Anda harus menuliskan di nomor 2 ini kata sifat, perbandingan kata sifat yang Anda temukan di dalam conversation number 2 yang ada di halaman 120 ya. Jadi saya kasih contoh, misalnya karena ini Anda kerja nomor 2, saya kasih contoh di nomor 1 adalah Bono is thinner than Gani. Jadi Bono lebih kurus daripada Gani. Kedua, Bono is stronger than Gani. Bono lebih kuat daripada Gani. Jadi Anda tulis seperti itu ya. Satu kalimat hanya terdapat satu kata perbandingan kata sifat ya. Jadi I think that's all for today. Remember to send your task, mengirimkan tugas Anda paling lambat jam 7 malam at 7 p.m. Okay, thank you for today. I hope you are always happy
and stay calm at home. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.